Mentari pagi menyusup malu-malu dari sela atap seng yang sudah karatan. Warung kecil di pojok gang itu masih tertutup tirai plastik kusam. Marni duduk di dalamnya, memandangi rak-rak kosong yang nyaris tak terisi. Hanya tinggal beberapa ikat kangkung layu, satu kantong kecil cabai, dan 2 buah tomat yang sudah mulai membusuk. Sesekali terdengar suara angin menggesek seng, menyanyikan nada suram yang entah kenapa makin membuat dada Marni sesak. Marni menghela nafas panjang. Tangannya menggenggam kalkulator tua yang sejak semalam tak berhenti menampilkan angka-angka merah. Listrik rumahnya sudah nyaris diputus PLN. Kalau bukan karena Pak Rauf, tetangga yang kasihan dan meminjamkan kabel sambungan diam-diam, malam tadi mereka pasti gelap-gelapan. "Bu, Seno lapar." Suara kecil itu menyelusup dari balik tirai. Marni menoleh. Seno, anak semata wayangnya, berdiri dengan piyama tipis yang mulai kekecilan. Perutnya tampak kempes, tapi wajahnya tetap ceria, seperti tak peduli dunia sedang berbalik punggung dari mereka. "Iya nak, sebentar, ibu masakin nasi," jawab Marni mencoba tersenyum meski hatinya remuk. Padahal dia tahu beras di kaleng sudah habis sejak kemarin. Ia berdiri pelan, membuka lemari tua yang berderit pelan, seolah mengerti kegetiran yang merayap di udara. Ditariknya laci-laci, berharap ada sisa uang receh yang bisa digunakan membeli 1 bungkus nasi kucing di warung sebelah. Tapi nihil, semua kosong. Seno menarik kursi kecil dan duduk, menunggu tanpa protes. Anak itu tak pernah rewel, tak pernah minta jajan, tak pernah membantah. Justru sikap itulah yang membuat Marni merasa semakin bersalah. Dunia benar-benar kejam pada mereka. Warung yang dulu ramai itu kini hanya tempat debu menari. Orang-orang sudah mulai enggan belanja ke sana. Bukan karena barangnya tak lengkap, tapi karena Marni sering tak bisa memberi kembalian atau sekedar mencatat utang mereka di buku kusam yang bahkan tak pernah dibayar. Dan lama-lama satu persatu pelanggan menjauh. Bahkan Bulis yang dulu sering duduk dan ngobrol tiap sore, kini memilih lewat jalan belakang demi menghindar dari tatap mata Marni yang selalu memohon. Warung Bu Marni sepi karena sering dibon oleh para tetangga. Maksud Bu Marni supaya utang mereka itu pada kurang saat kembalian itu diambil, tapi mereka salah menerima dan malah berdampak pada warungnya. "Bu, Seno mau bantu ibu jualan boleh?" tanya Seno tiba-tiba. Marni tercekat. Ditatapnya mata anak itu. Bening, lugu, polos, dan jauh dari pahitnya dunia. "Kamu bantu ibu cukup dengan jadi anak baik. Tidak usah mikir jualan ya. Anak-anak harus main, bukan mikirin warung." "Tapi ibu selalu sedih," jawab Seno pelan. "Kalau Seno bantu, ibu bisa senyum lagi kan?" Air mata Marni nyaris tumpah, tapi ia tahan sekuat hati. Ia tak ingin anak itu melihatnya rapuh. Tak ingin Seno tahu bahwa ibunya sudah hampir menyerah. Sore itu, Marni memberanikan diri meminjam uang lagi ke Bu Nur. Ia berdiri cukup lama di depan rumah tetangganya itu. Tangan gemetar, pikiran penuh pertanyaan. Apakah akan ditolak lagi? Pintu dibuka setengah. Bu Nur menatap Marni dengan raut canggung. "Maaf Marni, suami saya marah waktu tahu saya ngasih uang buat kamu minggu lalu. Saya benar-benar tidak bisa bantu lagi. Maaf, tidak enak sama suami saya." Marni mengangguk kecil, tak berkata apa-apa, hanya membalikkan badan dan berjalan pulang sambil menahan gemuruh kecewa. Di tengah jalan, ia melihat anak-anak bermain di lapangan kecil. Ia tidak ikut bermain. Mungkin karena sepatu sekolahnya sudah rusak, atau mungkin karena anak-anak itu mulai menjauh seperti orang-orang dewasa lainnya. Malamnya, Marni memasak sisa mie instan yang diberikan Bu Yani kemarin. Hanya 1 bungkus. Ia bagi 2, setengah untuk Seno, setengah lagi untuk dirinya. Tapi Seno menolak piringnya. "Ibu makan semua,
Seno tadi udah kenyang kok. Tadi siang ada teman kasih roti, katanya sambil menyandarkan kepala di paha ibunya. Marni tahu anak itu berbohong, tapi ia tak kuasa memaksanya. Ia hanya mengelus rambut Seno pelan, menyanyikan lagu Lelo Lelo Ledung dalam lirih, seolah ingin memanggil mimpi indah datang lebih cepat pada anaknya yang malang. Di sudut hati Marni, ada yang berteriak. Ia tak tahu harus berbuat apa. Dunia menolaknya, uang tidak datang, rezeki seolah tertutup rapat. Ia merasa seperti hidup dalam lubang gelap yang makin lama makin dalam. Dan dalam diam, ia mulai berpikir, mungkinkah masih ada cara lain agar Seno bisa makan 3 kali sehari, agar hidup tak sesesak ini? Hujan turun pelan, menggerimis seperti air mata langit yang telah menangisi nasib bumi. Di bawah payung robek, Marni melangkah menyusuri jalan setapak di belakang kebun kosong, menuju sebuah rumah tua yang letaknya agak terasing dari pemukiman warga. Daun-daun pisang menggantung berat, dan kabut tipis menari di antara ilalang. Suara kodok bersahutan, seolah mengiringi langkah berat Marni yang membawa beban lebih dari sekedar basah. Dia tak pernah membayangkan suatu hari akan berdiri di depan rumah Pak Darsa, seorang lelaki yang dulu sering dibicarakan ibu-ibu kampung dengan nada setengah takut, setengah percaya. Konon, lelaki itu bisa memberikan kekayaan dalam waktu singkat, tapi tak pernah ada yang mau terang-terangan mengaku pernah datang padanya. Mereka hanya berbisik-bisik, menyebut namanya dengan suara setengah mati, seperti menyebut sesuatu yang najis tapi menggoda. Rumah Pak Darsa berdiri di antara rumpun bambu dan pohon-pohon jati yang sudah tua. Catnya mengelupas, jendela selalu tertutup, dan di depan pintunya tergantung buntalan kain merah yang meneteskan sesuatu seperti darah. Marni berdiri kaku sejenak. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin semata. Dari dalam rumah, suara kayu berderit terdengar. Lalu daun pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok kurus tinggi yang berdiri diam seperti arca. Pak Darsa, kulitnya legam, matanya cekung, dan yang paling aneh, dia tak pernah berkedip. Matanya tajam dan menatap langsung seperti menelanjangi isi hati orang yang ada di hadapannya. "Masuklah," katanya lirih, tapi suaranya bergema seperti tidak berasal dari satu mulut. Marni masuk, langkahnya ragu. Di dalam, ruangan itu hanya diterangi pelita kecil dan bau kemenyan menyengat menusuk hidung. Di atas meja ada sebuah patung kayu dengan rambut manusia teranyam di kepalanya. Di pojok ruangan tampak sesajian yang masih baru, kepala ayam, bunga-bunga layu, dan kondisi berisi cairan kehitaman. "Apa yang kau inginkan?" tanya Pak Darsa singkat. Marni menunduk, menahan gemetar. Saya cuma ingin tahu, benarkah bisa membantu saya?" "Semua bisa. Tapi apakah kau siap dengan pengorbanan yang akan kau lakukan untuk mendapatkan apa yang kau inginkan?" jawab lelaki itu, matanya tetap berkedip. Marni mengangguk perlahan, tak berhenti bertanya lebih jauh. "Saya ingin uang, makanan, pelanggan warung, kesehatan, kekayaan. Apakah Mbah bisa membantu saya mendapatkan itu semua?" "Bisa, tapi ingat, sebelum kau mendapatkan itu, kau harus berkorban dulu, yaitu tumbal. Tumbal jiwa yang sangat kau cintai." Suasana mendadak mencekam, angin seperti berhenti, dan api pelita bergetar kecil. Marni merinding. Apa maksudnya tumbal, Mbah?" Jiwa orang yang paling kau kasihi. Semakin dalam cintamu padanya, semakin kuat kekayaan yang akan datang padamu. Nafas Marni tercekat. "Anak saya." Pak Darsa tersenyum samar, senyum yang membuat tengkuk terasa dingin. "Kau yang tahu siapa yang paling kau cintai." Marni berdiri gemetar. Saya tidak sanggup. Saya seorang ibu, tidak mungkin menumbalkan anak." "Semua
Semua orang bilang begitu pertama kali, tapi nanti kau akan datang lagi, ujar Pak Darsa datar. Lapar bisa mengikis cinta, keputusasaan bisa membunuh kasih. Aku akan menunggu. Marni melangkah mundur, keluar dari rumah itu tanpa pamit. Hujan masih turun, tapi kali ini lebih deras. Sementara itu jalanan berlumpur membuat sandal jepitnya tenggelam berkali-kali. Namun dia tak peduli. Di kepalanya hanya ada satu suara, tumbal, jiwa, anak. Di rumah, Seno sudah tertidur di atas tikar tipis. Wajahnya damai, walau tubuhnya semakin kurus. Nafasnya terdengar pelan, sesekali tersendat. Marni duduk di sampingnya, memeluk lutut, mencoba mengusir suara-suara yang membisik di dalam kepalanya. Aku seorang ibu, aku tak mungkin melakukan itu, bisiknya sendiri. Tapi malam-malam berikutnya semakin berat. Warungnya tak kunjung ramai. Orang-orang makin menjauh, beras makin habis. Seno mulai demam. Marni hanya bisa menurunkan suhu tubuh anaknya dengan kompres air geran. Uang bahkan tak cukup untuk membeli paracetamol generik di warung terdekat. Saat Seno menggigil dan memanggil nama ibunya dalam rintihan, Marni hanya bisa menangis di dapur, menangis tanpa suara, agar anaknya tak tahu bahwa ibunya sudah di ujung batas. Suatu malam, saat listrik kembali padam dan Seno mengigau memanggil nama ayahnya yang tak pernah datang, Marni terduduk lama di sudut kamar. Dan di sanubarinya, suara itu datang lagi, suara Pak Darsa yang tenang namun dingin. Semakin besar cintamu, semakin besar hasilnya jika kau berani mengorbankannya sebagai tumpal. Hari terus berjalan. Hujan deras mengguyur sejak petang. Angin memukul genteng rumah Marni dengan amarah yang tak biasa. Tirai warung sudah lama digulung. Tak ada yang mampir sejak 2 hari lalu. Seno terbaring lemah di atas tikar. Nafasnya berat dan pendek-pendek. Kulitnya pucat. Peluh dingin membasahi keningnya. Dan tubuh kecilnya menggigil seperti daun disapu badai. Marni duduk di sampingnya dengan wajah kosong. Mata sembab, bibir kering, dan tangan terus mengelus rambut anaknya yang mulai memanas seperti bara. Sudah 2 malam anak itu demam, dan kondisi tubuhnya makin melemah. Marni tak bisa membawa Seno ke puskesmas karena bahkan ongkos ojek pun tak dia punya. Ia sempat mendatangi lagi Bu Nur dan Pak Rauf, tapi pintu-pintu tak lagi terbuka seperti dulu. Semua menutup diri, semua lelah dimintai tolong. Bu, dingin bu, bisik Seno lirih. Badannya greges, suaranya hampir tak terdengar, seperti bisikan daun yang jatuh di tengah hutan. Marni menggigit bibirnya. Ia menyelimuti anaknya dengan sarung yang lembab, lalu mengusap pelan pipi Seno. Ibu di sini nak. Ibu jagain kamu, jangan tidur dulu ya. Namun Seno justru terpejam lebih dalam. Matanya yang dulu ceria kini nyaris tenggelam di wajah pucat itu. Waktu seolah berjalan lambat dan detik demi detik menjadi siksaan bagi Marni. Ketika malam semakin dalam, suara ketukan pelan terdengar dari belakang rumah. 3 kali, lalu senyap. Marni diam. Ia tahu siapa yang datang. Ia tahu panggilan itu bukan dari manusia biasa. Dengan langkah kontai, Marni menyambar kerudung lusuh dan keluar lewat pintu belakang. Hujan masih deras. Di bawah pohon trembesi yang besar, utusan iblis, sosok tinggi kurus itu berdiri, Dukun Darsa. Rambutnya menempel di pelipis, tapi wajahnya tetap kering. Mata itu masih sama, tak berkedip dan selalu tahu isi hati. Waktunya sudah dekat, katanya lirih. Sakit itu bukan kebetulan. Semua bagian dari ikatan dan atas niat dasarmu. Marni menunduk. Tubuhnya basah kuyup tapi panas membakar dadanya. Kalau aku setuju, apakah dia akan tenang? Apakah dia akan sembuh? Pak Darsa mengangguk lambat. Bukan hanya tenang, tapi kau pun akan punya segalanya. Kehidupanmu akan berubah menjadi sejahtera. Warungmu akan ramai. Uang akan datang dari segala arah. Rumahmu akan terang. Tapi kau harus ikhlas mengorbankan anakmu yang sedang sakit itu. Kalau aku berubah pikiran,
Tidak ada jalan kembali. Sekali kau buka gerbang ini, ruhnya tak bisa ditarik ke dunia. Kau hanya bisa menerima atau kehilangan segalanya. Marni tak menjawab. Tangannya mengepal kuat-kuat. Di sanubarinya, rasa bersalah menari bersama putus asa. Tapi suara rintihan Seno di benaknya terasa lebih menyakitkan dari suara kematian. Anak itu terlalu murni untuk dunia seperti ini, terlalu baik untuk hidup dalam lapar dan dingin. Lalu malam itu Marni menyalakan kemenyan yang diberi Pak Darsa. Dia menaruhnya di sudut kamar, di samping kasur tikar di mana Seno terbaring lemas. Aroma kemenyan menyebar pelan, menusuk hidung, menembus hingga ke tulang. Marni duduk di samping anaknya dan mulai menyenandungkan lagu yang selalu dinyanyikannya tiap malam, Lelo Ledung. Suaranya bergetar, namun lembut. Tangisnya tertahan di kerongkongan, tak bisa keluar, karena malam ini bukan lagi untuk menyesal. Malam ini adalah malam perpisahan. Seno, ibu sayang kamu nak, bisiknya. Dan detik itu juga, tubuh Seno mengejang, matanya terbuka setengah, tangannya terangkat pelan, mencoba menggenggam jari ibunya, tapi gagal. Nafasnya berhenti, dingin menyergap ruangan. Seno, Seno! Teriak Marni panik, tapi anak itu sudah tenang di pangkuan ibunya. Seno mengembuskan nafas terakhir, wajahnya damai seperti anak yang tidur lelap setelah lelah bermain. Tapi tubuhnya kaku, bibirnya membiru, jiwanya sudah pergi. Marni memeluk tubuh anaknya erat-erat, tangisnya pecah, melolong seperti binatang kehilangan anak. Ia mengguncang tubuh kecil itu, memanggil-manggil namanya, berharap ada keajaiban yang mengembalikan segalanya. Tapi malam terlalu dingin, dan keajaiban tak berlaku untuk jiwa yang sudah dijual. Bara kemenyan mengecil, baunya makin pekat. Di luar hujan mendadak berhenti dan langit menderu dengan petir jauh di kejauhan. Dukun Darsa berdiri di kejauhan, menatap dari balik pohon. Ia tak berkata apa-apa, hanya menunggu, karena bagi lelaki itu urusan sudah selesai. Jiwa telah diberikan, tumbal telah ditetapkan. Marni memeluk anaknya semalaman. Tak peduli tubuh itu makin dingin, makin berat. Ia menyesal, tapi ia tahu tak ada jalan mundur. Ia sendiri yang membuka pintu neraka itu. Dan sejak malam itu, Marni bukan lagi Marni yang dulu. Sudah seminggu sejak Seno dikubur, tapi rumah Marni justru terasa semakin hidup. Bukan oleh tawa anak kecil, bukan pula oleh doa-doa duka, melainkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, Marni terbangun oleh suara ketukan pelan dari kamar Seno. 3 kali, lalu senyap. "Bu, aku haus." Suara itu terdengar lirih, penuh rindu. Tanpa ragu, Marni melangkah membuka pintu kamar anaknya. Seperti biasa kamar itu kosong, hanya ada boneka monyet di pojok, bantal kecil yang sudah usang, dan selimut yang terlipat rapi. Ia menaruh segelas air di lantai dan duduk di ujung ranjang. "Seno, ibu di sini, minum ya nak." Lalu, pagi harinya sesuatu yang janggal terjadi. Sejak warung kecil Marni berdiri, tak pernah seramai hari itu. Tetangga-tetangga yang semula menghindar mulai mampir lagi. Ibu-ibu dari ujung gang tiba-tiba datang membeli sayur dan bumbu dapur. Bahkan beberapa anak muda membeli camilan yang baru saja ia letakkan di etalase. "Lah, Mbak Marni, tumben warung lengkap begini. Kentangnya juga seger-seger," ujar Bu Yani sambil membolak-balik keranjang. Marni hanya tersenyum. Ia sendiri heran, dari mana semua itu datang? Sayur mayur itu terasa seperti muncul sendiri di dalam bakul. Malam sebelumnya, ia merasa seperti dalam mimpi, di mana seseorang menyerahkan dagangan kepadanya, lengkap, segar, tanpa perlu dibeli. Dan dalam waktu 3 hari, uang mulai terkumpul. Warungnya tak pernah sepi. Bahkan pelanggan baru dari kampung seberang pun datang. Marni bisa mulai melunasi hutangnya. Ia datang ke rumah Pak Rauf dan menyerahkan uang yang dulu ia pinjam saat listrik hampir diputus. "Maaf ya Pak Rauf, Bu. Waktu itu saya susah banget. Ini saya bayar lunas." Pasangan itu terdiam sejenak lalu mengangguk. "Syukurlah Marni,
Semoga usahamu lancar terus ya. Tapi ekspresi mereka bukan lega, melainkan canggung. Mereka mendengar bisik-bisik warga tentang Marni yang berubah dan warungnya yang tiba-tiba maju pesat. Namun Marni tak peduli. Ia terlalu sibuk dengan kehidupan barunya. Setiap pagi ia menghitung lembaran uang sambil tertawa pelan. Ia menaruh sebagian di dalam kotak kecil di kamar Seno, disisihkan untuk sesuatu. Namun di balik senyuman itu, kebiasaan-kebiasaan aneh Marni tak berhenti. Ia masih menyiapkan 2 piring makan setiap hari. Kadang ketika seseorang berkunjung dan mencoba mengambil kursi kosong, Marni akan menegur dengan nada tajam. "Jangan duduk di situ. Seno lagi duduk di situ nonton TV." Suatu malam, Bu Nur tetangga sebelah mengintip dari celah pagar. Ia melihat Marni sedang duduk di depan rumah, menyisir rambut halus sebuah boneka anak sambil bersenandung lelo-ledong. "Bagus ya Seno, rambutnya harus rapi biar nggak kusut kalau tidur." Namun yang membuat bulu kuduk Bu Nur berdiri bukan hanya pemandangan itu, melainkan bayangan kecil di dekat pintu yang bergerak pelan, seperti tubuh mungil yang berdiri diam memandangi ibunya. Malam-malam kian sunyi, namun penuh suara. Suara langkah kecil di dalam rumah. Mainan Seno berpindah tempat dan sering terdengar tawa anak kecil yang menggema dari dalam kamar. Kadang suara itu bahagia, tapi kadang seperti merengek. Tetangga-tetangga mulai resah, tapi tak ada yang berani bicara langsung. Mereka hanya membisikkan doa dan berharap Marni cepat sadar atau tak semakin larut dalam kegilaannya. Namun bagi Marni semua baik-baik saja. Dunia seperti baru tersenyum padanya. Uang mengalir, pelanggan datang. Dan yang membuat gila, anaknya itu seakan-akan masih bersamanya. Itu yang ia yakini, padahal sudah ia tumbalkan. Walaupun jika dunia menyebutnya gila, bahkan jika mereka tak percaya, yang Marni tahu hidupnya sudah kembali. Warungnya ramai, perutnya kenyang, dan yang paling penting, usahanya jalan lagi. Sore itu hujan turun pelan, membasahi genteng dan kaca jendela rumah Marni yang selalu tertutup tirai. Angin masuk lewat celah ventilasi, membuat gorden tipis berkibar pelan. Tapi bukan angin yang membuat hati siapapun yang masuk ke rumah itu jadi tidak tenang. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang tak kasat mata, tapi bisa dirasakan. Dingin, lembab, seperti hawa kuburan yang menyelinap masuk ke ubun-ubun. Marni sedang menyapu ruang tamu, menyenandungkan lagu lelo-ledong seperti biasa. Suaranya lirih, tapi terdengar di seluruh sudut rumah. Boneka-boneka milik Seno ia tata rapi di atas rak. Meski kadang saat ia kembali dari dapur, mainan itu sudah berpindah tempat. Awalnya, ia pikir itu hanya ulah tikus, atau mungkin karena rak yang miring. Tapi boneka Seno yang duduk semula di rak ini bisa berpindah ke lantai pojok dekat pintu. Kadang ditemukan duduk bersandar di sofa kecil, kadang posisinya seperti sedang menatap jendela. Pernah suatu pagi, Marni menemukannya berada di dalam lemari pakaian Seno, terselip rapi di antara baju sekolah yang tak pernah lagi dipakai. Ia hanya tersenyum saat melihat itu, seperti orang gila. "Nak, kamu nakal ya? Main sendiri gak bilang ibu," gumamnya sambil membetulkan posisi boneka itu kembali ke tempat semula. Namun hal-hal aneh tidak berhenti di situ. Suatu malam saat Marni sedang merapikan meja makan, sebuah bola plastik tiba-tiba menggelinding dari arah ruang tamu ke arahnya. Pelan, tapi pasti. Bola itu berhenti tepat di kakinya. Ia menoleh ke arah ruang tamu. Tak ada angin, tak ada celah. Dan bola itu bukan berada di tempat semestinya. "Main sendiri ya Seno," katanya lembut, lalu mengambil bola itu dan meletakkannya di sudut rak. Tapi saat ia kembali ke dapur, bola itu kembali menggelinding. Marni tertawa pelan, seperti mendengar lelucon yang hanya bisa dimengerti oleh dirinya sendiri. Baginya semua itu bukan keanehan, itu pertanda bahwa Seno masih di rumah, bahwa anaknya senang bermain seperti biasa. Sementara itu tiap malam Jumat Kliwon, bau kemenyan mendadak menyebar dari kamar Seno. Meski Marni tidak pernah lagi menyalakan kemenyan, bau itu datang begitu saja, tajam dan menyengat, menusuk hidung seperti saat sedang berada di tempat orang meninggal. Bahkan kadang diikuti suara kecil seperti seseorang yang sedang menarik nafas panjang-panjang, pelan dan berat, seperti ada yang berbaring di dalam kamar itu,
tapi tak pernah keluar. Tetangga-tetangga yang lewat di depan rumah Marni mulai mempercepat langkah saat malam tiba. Anak-anak dilarang bermain di sekitar rumah itu. Bu Nur bahkan pernah melihat bayangan kecil melintas di balik jendela saat ia pulang dari pengajian malam. Saya lihat bayangan anak kecil berdiri dekat tirai, tapi wajahnya pucat dan matanya kosong, bisiknya ke Pulis suatu siang di warung tetangga. Namun semua cerita itu tak sampai ke telinga Marni, atau jika sampai, ia pura-pura tak peduli. Di dalam rumahnya, ia hidup dalam waktu yang berhenti, dalam bayang-bayang masa lalu yang ia pelihara sendiri. Ia masih menyiapkan 2 piring makan, masih melipat baju Seno, masih menyanyikan lagu Nina Bobo setiap malam, lelo lelo ledung. Kadang saat sedang sendiri, Marni bisa mendengar suara kaki kecil berlari di atas lantai, cekikikan pelan, pintu kamar yang bergeser sendiri. Bahkan pernah suatu dini hari ia bangun karena mendengar suara sendok beradu dengan gelas dari dalam kamar anaknya. Saat ia membuka pintu, meja kecil di pojok kamar tampak berantakan. Gelas plastik Seno terguling, airnya sudah mengenang. Dan di dinding kamar ada bekas tangan kecil dengan jejak air seperti baru saja ditepuk. Marni menyentuh jejak itu dengan jari gemetarnya. Ia tidak menangis, ia hanya tersenyum. Seno haus ya, maaf ibu lupa bikinin teh malam ini. Namun di tengah-tengah dunia kecil yang ia anggap sebagai bentuk kasih sayang, sesuatu mulai terasa tak seimbang. Aura rumah itu mulai berubah. Dulu Seno datang dengan suara lirih dan manja, tapi malam-malam terakhir suaranya mulai terdengar berat, kadang terdengar seperti rintihan, kadang geraman halus yang menahan marah. Bu, mainanku diambil orang. Bu, jangan biarkan mereka ganggu aku, tolong. Bu, Seno gak mau ditinggal. Dan yang paling menakutkan, Marni mulai merasakan sentuhan. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Suatu malam ia sedang tertidur ketika mendadak merasa dipeluk dari belakang. Tubuh mungil, tangan kecil, dan suara nafas pelan di telinganya. Ia tak berani menoleh, tapi ia tahu itu bukan hanya mimpi. Bu Nur mulai resah. Semakin hari, makin banyak juga yang mengeluh melihat bayangan anak kecil di pelataran rumah, menangis di balik jendela, bahkan berdiri di depan sebuah tempat dengan wajah penuh luka. Namun Marni tetap tenang, seolah dunia di sekitarnya tak berubah. Ia masih menyapa boneka Seno, menyiapkan 2 piring makan, dan menyenandungkan lagu Lelo Ledung setiap malam. Sampai suatu hari, sebuah kejadian mengguncang seluruh desa. Orang tua Marni datang. Mereka membawa cucu, anak dari adik Marni yang masih kecil, dengan niat baik membersihkan rumah dan membagi mainan peninggalan Seno. Daripada nganggur dan berdebu, mending dikasih ke sepupunya, kata ibunya pelan saat mereka membuka lemari mainan Seno. Tiba-tiba Marni muncul dari balik tirai. Wajahnya pucat, rambut aut-autan, dan matanya merah basah seperti habis menangis semalaman. Jangan sentuh! Suara Marni menggema sampai luar. Ia meraung, memeluk mainan anaknya, lalu menendang keranjang mainan yang sempat disentuh. Aku udah bilang, selama aku masih hidup, jangan ada yang sentuh mainan anakku. Ibunya Marni tercekat, menggandeng cucu kecilnya menjauh. Tapi Marni tak berhenti. Ia menunjuk satu-satu orang di ruangan itu. Kalian jangan mengambil mainan anakku. Kalian mau bawa dia ke neraka? Hah? Kejadian itu menyebar cepat. Nama Marni jadi bahan perbincangan tiap tongkrongan warga, bahwa Marni sekarang gila setelah meninggalnya Seno, dan setelah itu ekonominya pulih, tapi dia malah tidak waras. Bukan karena iba mereka membicarakan, melainkan marah karena takut. Suara tangis dari rumah itu makin sering terdengar. Bau kemenyan muncul tak hanya di Jumat Kliwon, tapi hampir setiap malam. Bahkan beberapa warga mengaku melihat sosok anak kecil berlari melintasi jalan desa tanpa kepala. Akhirnya warga sepakat, mereka tak bisa membiarkan Marni terus hidup dalam kegilaan. Terlalu banyak kejanggalan, terlalu banyak rasa takut. Malam hari secara diam-diam, 3 orang pria dan 2 ibu-ibu menyusup ke rumah Marni ketika ia sedang tidur. Mereka mengambil semua mainan Seno, boneka, bola, mobil-mobilan sampai buku gambar, dan membuangnya ke tempat sampah belakang balai desa, berharap itu tidak membuat Marni gila atau bisa menyembuhkan kesedihannya.
Ya, mereka pikir itu akan membuat Marni sadar, akan memutus ikatannya dengan arwah anaknya yang sudah meninggal. Tapi mereka salah. Keesokan paginya Marni ditemukan mengais tempat sampah itu. Tubuhnya penuh lumpur, rambutnya basah terkena embun dan wajahnya kosong, seperti tak punya jiwa. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah lainnya.